Soal nomor 1 diketahui koordinat titik A min 46 dan B 5 min 6. Jarak antara titik A dan titik B adalah, ini kita pakai rumus jarak antara dua titik. Kita bisa kasih nama D. Rumusnya adalah X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nanti saya akan kasih visualisasinya, rumus ini datangnya dari mana. Kalau kalian lihat, ini berarti seperti kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat-kuadrat sisi tegaknya. X1, X2 yang mana? Kita bisa kasih koordinat di sini X1 dan Y1, X2 dan Y2, atau sebaliknya, pasangan manapun yang kalian berikan, itu akan hasilnya akan sama. X2 di sini 5 kurang min 4. Dikuadratin tambah Y2, Y2-nya adalah min 6 kurang Y1 kurang 6 dikuadratin. Kita tulis hasilnya di sini adalah 5 kurang min 4 sama dengan 5 tambah 4 yaitu 9 kuadrat tambah min 6 kurang 6 adalah min 12. Harus kasih kurung ya, dikuadratin. 81 tambah 144 hasilnya adalah 225. Akar dari 225 itu adalah 15. Jadi jarak antara keduanya adalah 15 satuan. Ini adalah jawaban dari nomor 1. Nah, coba kita lihat ke GeoGebra. Kalau kita ke GeoGebra, kita hafal ya, min 4 dan 6 untuk titik A. Kita ke GeoGebra yang ini, GeoGebra 2 dimensi ya. Kalian bisa ke GeoGebra dan kalian bisa ketik geometri. Jadi ada pilihannya Powerful Map Apps-nya ke geometri, nanti akan keluar ini. Kita ada 2 tools. Ini akan banyak sekali tools, dan kita ke algebra, kita masukin titik A, buka kurung, min 4,6 tutup kurung, nanti akan keluar titik A min 4,6. Nah, itu dia. Terus B kita masukkan input, B adalah 5, min 6. Nah, 5, min 6 itu ada di sini. Kita scrolling ya, pakai middle buttonnya mouse, kita scroll up. Nah, setelah itu kita ke tools, kita bisa klik A nya, langsung kita ke 3 dots, dan kita bisa setting untuk dia keluarin name and value. Nanti ada koordinatnya. Untuk yang lain-lain kita bisa klik more di sini. Setelah itu kita bisa cari, nggak ada more lagi, jadi 2 kali more. Di sini ada yang namanya copy visual style dari edit. Kita bisa klik copy visual style, kita edit, klik A dan klik B, nanti dia akan keluar. Nah, jarak antara keduanya adalah segmen. Ini kita gambar segmen A dan B. Setelah itu kita gambar tegak vertikal ya. Vertikal kita bisa cari perpendicular line. Kita klik A dan tegak lurus dengan sumbu X. Nanti di sini ada keluar garis tegak lurus. Dan kita lakukan lagi B, tapi kali ini tegak lurus dengan sumbu Y. Kita klik ini. Nah, ini keluar segmen line-nya. Dan pertemuannya kita pakai points. Di sini ada intersect dari 2 garis ini akan ketemu di C. Saya hapus segmen lainnya, saya hapus. Nanti kita kembali ke tools, kita ke basic tools, segmen kita hubungkan dari B ke C, dari C ke A. Nah, sobat matematika, yang ditanya itu adalah jarak AB. Jarak AB yang tadi kita udah dapatkan, kalau nggak salah hasilnya tadi berapa? 15 ya. Kita langsung bisa hitung dengan cara measure. Di sini ada measure, atau dari klik arrow-nya, kita klik ini sebelah kiri 3 dots lagi, kita setting seperti tadi, show label, name-nya nggak usah, kita ganti value. Nanti di sini ada 15 cm. Oke. Nah, buktinya adalah tadi ingat ya rumusnya ya. Kuadrat jarak ini AB sama dengan akar dari jumlah dari kuadrat dari ini sisi tegaknya. Kenapa S2 kurang S1? Karena ini untuk tahu garis ini panjangnya berapa. Jadi X2 itu 5. 5 dikurangin min 4, hasilnya ada 9. Yang ini 5 kurang min 4 ya. Dan satu lagi ditambah dengan kuadrat dari ininya, sisi tegaknya satu lagi ya, berarti Y2 kurang Y1. Y2 di sini 6 dan Y1 di sini adalah min 6. Jadi 6 kurang min 6 nanti dikuadratin.
Nah, itulah asal muasal dari rumus jarak antara dua titik. Soal nomor 2, diketahui koordinat titik P, min 310 dan Q, A, min 5. Jika jarak antara titik P dan titik Q yaitu 17 satuan, nilai A yang memenuhi adalah, ini sama, masukin saja rumus yang tadi. Seperti rumus pertama ya, kita tulis ya, D sama dengan akar dari. Kalau kalian mau langsung masukin angkanya boleh, kalau mau tulis rumusnya boleh. X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini akar pindah ke sini bisa jadi D kuadrat ya. D-nya itu sendiri dia bilang 17 satuan, berarti 17 kuadrat itu 289. X2 kurang X1 kita bisa seperti biasa kasih nama, di sini koordinatnya X1 Y1, di sini X2 Y2. Yang manapun boleh. Di sini boleh X2 Y2, di sini X1 Y1, hasilnya akan sama. X2 kita lihat adalah A minus X1-nya adalah min 3. Kuadrat tambah Y2-nya di sini adalah min 5 kurangin 10 kuadrat. Ini jadi A tambah 3 di kuadrat. Jangan dibongkar ya ini ya, min 15 dikuadratin. Ini 289. Kita langsung min 15 kuadrat, atau kita pelan-pelan aja dulu deh. A plus 3 dikuadratin tambah 225 kuadrat. 225. Min dikuadratin itu hasilnya adalah plus ya. Jadi 289 dikurangin 225 itu adalah 64 kalau nggak salah. Di sini 64, di sini A plus 3 di kuadrat. Nanti kuadratnya pindah ke sini jadi akar A plus 3. Jadi A plus 3 yaitu sama dengan 8. Untuk sementara nggak ada min 8 ya, karena ini jarak ya. Untuk sementara kita kasih 8. A sama dengan 8 kurang 3, berarti nilai A adalah 5. Kalau nilai A adalah 5, berarti titik Q itu adalah 5 min 5. Kita akan buktikan lagi cara gambar. Berarti Q sama dengan Q adalah 5 min 5. Saya buktikan ke kalian kalau mau bikin soalnya bahwa hasilnya adalah 17 satuan. Kita beralih ke GeoGebra 2D. Kita masukin ke algebra, kita klik titik P adalah min 3,10 tutup kurung, dan titik Q adalah yang hasilnya yang tadi adalah 5 min 5. Kita sama dengan, dan nanti kita kembali ke tools dan kita cari, kita zoom ini, kita bisa klik titik P, kita kasih 3 dots dan settingnya adalah show name and value, dan selanjutnya kita tutup dulu, kita copy visual style, kita klik P dan kita klik Q, nanti keluar koordinatnya, lalu kita bikin segmen P ke Q. Nah, langsung kita klik sekali lagi segmen garis ini, kita ke sini dulu, arrow dulu, kita klik, nanti 3 dots, kita setting lagi dan kita cari show labelnya, kita ganti jadi value, harusnya 17 cm. 17 satuan. Nah, itulah buktinya. Soal nomor 3, perhatikan persegi berikut panjang diagonal BD adalah, ini ada persegi AB, sisinya sama dengan BC 12 cm. Yang ditanya apa yang diagonal BD. Yang kita lakukan adalah kita cari salah satu segitiga siku-siku. Kita bisa lihat segitiga adalah segitiga ABD. Terserah kalian mau cari segitiga DCB juga boleh, dan kita gambar ulang segitiganya. Jadi di sini 12 cm dan di sini 12 cm. Berarti yang ditanya adalah panjang diagonal PD. Rumusnya PD sama dengan pakai Pitagoras, jumlah sisi kuadrat, jumlah dari kuadrat-kuadrat sisi tegaknya. Itu sama dengan panjang diagonal kuadrat. Kuadratnya pindah jadi akar ya. Panjang diagonal sama dengan ini 12 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 144 tambah 144. Kita kasih saja bentuk jadinya seperti ini, 2 kali 144. Akar 2 kali akar 144, hasilnya adalah 2 akar 12 cm. Hasilnya adalah 12 akar 2 cm. Nah, kalau kalian mau pakai desimal juga boleh, akar 2 itu sekitar 1,4, jadi dikali dengan 12, nanti hasilnya kira-kira sekitar 15, sekian ya. Nah, kita coba gambar. Cara gambar persegi di GeoGebra adalah, pertama tadi panjangnya 12 cm ya, berarti kita bisa pakai polygon atau pakai, kita klik titik dulu, point 1 titik dan 12 ya, kita klik ini 12. Semoga ini tepat 12, saya cek dulu. Ini
setting, kita lihat show label dan name and value apakah pas, dia ya 12,0. Setelah itu kita gambar polygon, kita cari di sini polygons, ada regular polygons, kita klik 2 titik A dan B, lalu kita masukin vertices yang 4 karena persegi ya, langsung dia dapat. Itu dia. Nah ini, sorry kita cancel, ini adalah perseginya. Nah yang kita pengen tahu adalah segmen dari BD, ininya panjangnya berapa. Saya buktikan dulu ya, BA dan BC, saya klik ini. Kenapa? Untuk saya tahu nilainya. Saya setting, kita kasih show label, name-nya nggak usah, value aja. Dan di sana ada 12 cm, jadi kita tahu di sini 12 cm. Atau ini kita hilangin aja semuanya. Show axis-nya kita hilangin, show grid-nya kita hilangin. No grid. Nah, jadi ini tentunya B12,0 pun kita hidingin aja. Berarti yang tadi B hiding aja. Show labelnya name aja. Oke. Satu lagi copy visual style, di sini 12 dan di sini harusnya bisa keluar ya, harusnya ya. Oke, dia nggak keluar. Kita keluarin lagi BC. Kita kasih setting, kita kasih show labelnya, kita kasih value. Oke, 12 cm, 12 cm. Untuk di sini, untuk kita buktikan bahwa ini adalah tegak lurus, kita bisa measure di sini angle. Oke, itu 90, 90, 90 keluar. Tapi kita nggak perlu 4-4-nya, ya udah, nggak apa-apa deh 4-4-nya. Cara hilangin 90 derajatnya sama, 3 dots. Di show labelnya, value-nya kita hilangkan. Klik ini, uncheck aja. Oke, di sini kita uncheck. Show labelnya uncheck. Ini show labelnya di uncheck. Sekali lagi, show labelnya di uncheck. Oke, jadi kita tahu bahwa ini persegi, ini adalah panjang diagonal, dan kita buktikan bahwa panjang ini aja sekitar 12 kali akar 2, 15 sekian ya. Setting show labelnya, kita show value 17. Kok bisa bulat ya? Di sini kalian bisa klik ini yang sandwich ini, kita setting ya, kalau nggak salah di sini 1 decimal place, coba klik 2 decimal places. Nah ini 16,97. Tapi tentu kalau kalian mau bikin soal, ini ada yang salah nih, 90 derajat, ini A B C D, di sini harusnya titik C. Cara kasih namanya adalah, oke, ini C tapi saya nggak tahu. Oke, show labelnya salah. Ininya kita hilangkan. Harusnya gini ya, ini udah lengkap. Tapi kalau kalian mau bikin soal ini, tentunya kan harus tulis 12 cm, nggak boleh 12. Caranya gimana? Kalian bisa ke teks ABC, kalian klik dimanapun nanti bisa di drag kok. Klik di sini aja, kita klik 12 cm, kita oke. Ini kalian bisa ganti jadi serif dan sebagainya. Sini 12 cm, lebih rapi ya. Di 12 nya ini bisa dihilangkan. Kita tulis lagi 12 cm. Oke, kita drag di sini. Yang ini 12 cm kita hilangkan. Settingnya uncheck. Dan ininya juga uncheck. Tentunya 16,97 kan nggak boleh ada di sana. Jadi kita tadi saya hanya buktikan ke kalian ya bahwa hasilnya adalah benar. Di sini kita bisa masih tetap ABC, kita bisa pakai tanda tanya, itu yang ditanya. Oke, nah kalian punya soal, kalian bisa screenshot, langsung kalian pindahkan ke ini apa, whiteboard kalian. Whiteboard kalian bisa hapus di sini. Dapat, nanti kalian bisa hapus dulu tadi gambarnya. Ini dihapus. Langsung ini ditaruh di sini. Nah, kira-kira seperti ini kalau kalian mau bikin soal untuk dikumpul ke guru. Nomor 4, sebuah persegi mempunyai panjang diagonal 8 akar 2 cm. Luas persegi tersebut adalah. Kita gambar persegi. Kita nggak tahu sisinya, kita bisa kasih nama PQRS.
Di sini kita bisa tulis A, S, X, terserah, SS misalnya. Nah, di sini panjang diagonalnya adalah 8 akar 2 cm. Yang ditanya luas persegi. Luas persegi tersebut berapa? Oke. Ingat, luas itu rumusnya adalah S kuadrat. S kali S atau S kuadrat. Jadi kita mulai pakai rumus segitiga siku-siku karena kita tahu persegi segitiga siku-sikunya. Di sini kita lihat segitiga siku-siku RQP. Gambar simbol siku-siku, di sini tulis SS dan di sini tulis 8 akar 2 cm. Haruskah gambar ini? Tidak perlu. Ini hanya saya menjelaskan ke kalian saja. Jika nanti kalian kerjakan soal, kalian imajinasikannya saja bahwa kalian sedang melihat segitiga siku-siku ini. Jadi ini bisa dinonaktifkan. Oke, kita mulai. Rumusnya adalah panjang diagonal kuadrat sama dengan S kuadrat tambah S kuadrat. Jadi kita mulai 8 akar 2 dikuadratin sama dengan 2S kuadrat. 64 kali 2 sama dengan 2S kuadrat. Jangan dihitung karena 2 dan 2 bisa dicoret. S sama dengan akar 64. S-nya adalah 8 cm. Setelah itu kita masuk rumus luas. Luasnya adalah sisi kuadrat. Tentunya kita nggak usah cari S dulu karena nggak ditanya. Jadi kita bisa langsung dari sini S kuadratnya kita ganti jadi luas. Ini 64. Jadi luasnya sama dengan 64. Masukkan unitnya. Jadi hasilnya 64 cm persegi. Soal nomor 5, perhatikan balok berikut. Panjang diagonal sisi DG adalah. DG itu adalah panjang diagonal sisi seperti soal nomor 4 dan nomor 3 tadi. Cuman ini HDCG adalah persegi panjang. Caranya sama sih. 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Hanya begitu saja. Nah, kita bikin segitiga mana yang akan dilihat, yaitu di sini segitiga DGC. DGC. Kita keluarkan secara 2 dimensi atau ortogonal ya, atau frontal. DCG di sini kita tahu 9 cm. DC itu panjangnya seperti AB 12 cm. Yang ditanya adalah DG. DG ini X. Oke, kita mulai. DG kuadrat sama dengan DC kuadrat tambah GC kuadrat. Itu adalah rumus Pitagoras. X kuadrat DC-nya 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Kita bisa pakai trik. Di sini jadi bagi 3 semuanya, jadi sepertiga X kuadrat. Ini 100, jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi sepertiga X kuadrat ini 16 tambah 9, 25. Baru kuadratnya pindah. Harusnya ini nggak gitu boleh ya kalau tulis seperti ini ya. Ini hanya diimajinasi saja, karena kalau kita tulis seperti ini harusnya sepertiga tiganya dulu yang dipindahkan. Saya tidak mau deh ajarin ini. Hanya kalau untuk yang udah ngerti boleh dipakai. Jadi X kuadrat saya 144 tambah 81. Ini adalah 52225. X akar 225. X-nya 15 cm atau DG-nya 15 cm. Oke, saya ajarin kalian untuk gambar di GeoGebra 3D kalkulator. Kita coba lihat. Tadi panjangnya 12, lebarnya 5 dan tingginya 9 cm. Kita ke ini GeoGebra 3D kalkulator sama seperti yang tadi. Cuman kalian pilih, kali ini kalian pilihnya adalah ready for test. Oh enggak, sama-sama Powerful Math Apps, tapi di sini kliknya 3D kalkulator. Oke. Nah, di sini kita kasih tools karena kita langsung bisa klik. Bisa klik 00 kah? Sudah klik belum ya? Point. Oke, klik point dulu, klik 00. Dan satu lagi, karena tadi AB-nya 12 cm, ini 12 nggak dapat. Kita bisa pakai scrolling. Kita cari 12-nya mana. Oke, ini tidak boleh di scroll dulu. Jaga yang merah plus, yang di hijau ke belakang itu plus ya tadi ya. Ya harusnya plus. Ini bisa ke putar-putar nih. Oke. Nah, kalau mau geser ininya, geser ke kiri, kita klik save. Ini kita bisa geser ke kiri. Nah, kita udah dapat 12,0. Kita ke point lagi, kita ke B di sini. Nah, ini ada A, ini ada B. Nah, C-nya di sini adalah koordinatnya adalah 12. Di sini 5. Berarti C-nya saya nggak bisa klik dimanapun ini karena saya nggak tahu di mana. Kita ke algebra, kita klik C. Kali ini ada 3
3 ya, X, Y, Z ya. X-nya adalah 12, Y-nya adalah ke belakang 5. Harusnya min 5 sih ya. Tapi nggak apa, kita tulis 5. Nah, itu udah muncul. Dan kita klik koma 0 karena ketinggiannya nggak ada. Nah, C-nya sudah ada. Nah, sedangkan D-nya itu berarti adalah 5. 5 saya nggak bisa klik di sini. Saya nggak bisa klik di sini, lebih aman bagi saya untuk masukin koordinat. Nah, kali ini tidak ke kiri, tidak ke kanan berarti 0. Sedangkan ke belakang 5. Tidak ada ketinggian berarti 0. Nah, itu dia A, B, C, D-nya. Sedangkan E-nya ketinggiannya adalah tadi 9 cm, berarti E-nya adalah 0. Tidak ke depan ke belakang masih 0, tapi ketinggiannya adalah 9. Kita klik nih. Nah, sudah kelihatan ya. Kita tinggal hubungkan, kita pakai tools, kita ke cube, jangan cube, tapi kita more. Kita cari solid prism. Karena kubus dan balok itu termasuk prisma. Kita klik A, B, C, D. Oh, D-nya nggak pas. Sorry. A harusnya dia bisa snap. B, snap C, snap. Nah, ini oke. A, kembali ke A. Ini adalah alasnya. Kita tinggal naikkan sampai ke 9. Oke. Nah, E, F, G, H. Jadi kita udah punya baloknya. Kita tinggal klik arrow, kita putar. Yang kita inginkan adalah, yang ditanya adalah DG. DG agak susah dilihat ya, karena huruf-huruf ininya nggak gitu kelihatan. Tahu saya hilangkan ininya saja. Show plane-nya saya hilangkan. Show axis-nya saya hilangkan. Nah, kita klik. Kita kembali ke atas. Oh, bukan. Lines and polygon segment, kita klik DG. Ini yang ditanya. DG. Oh, sorry, bukan yang ini. Oops. DG. Ini show axis. Oke. Segment DG. Oke. Ini dia yang ditanya, DG-nya. Oke. Kita bisa putarkan lagi. Nih. Ya, kita kasih AB. Klik AB kah? Oke. 3 dot seperti yang 2 dimensi. Kita keluarkan show labelnya. Kita kasih value. Di sana 12 cm ya. 12 unit, sorry. Ada copy paste nggak di sini? Copy visual style-nya untuk AB kita kopikan ke BC. Itu dapat 6. 5 apa 6? 5. Sedangkan ini, oh semoga 5. Kita klik sekali lagi. Kita klik di sini, oke 9. Saya tarik keluar. Ini dia 5. Lebarnya dan tingginya 9. Oke, sobat matematika. Jadi ini ya, ini soalnya, ini yang ditanya. Jadi kalian bisa pahamin secara 3 dimensi bahwa ini adalah balok kalian. Dan yang ditanya adalah DG. Caranya kalian bisa putar seperti ini. Putar seperti yang kalian mau sampai 2 dimensinya ketemu. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa lihat segitiga DGC. Saya kembalikan lagi ke whiteboard. Itu dia. DGC. Saya akan tunjukkan bahwa DCG itu adalah tegak lurus di C. Caranya sama, kita measure. Ini ada angle, kita klik ini, garis ini dan garis ini. Nah, harusnya itu ada 90 derajat. Ya, kalau nggak mau kelihatan angka 90, sama seperti biasa, 3 dots, hilangkan show labelnya. X. Nah, kita itu dia. Ya, jadi ketika kalian sudah bisa bayangkan bahwa ini adalah tegak siku-siku, segitiga siku-siku DCG, kalian langsung bisa masukin rumus Pythagoras-nya. Oke. Nah, saya buktikan bahwa hasilnya 15 DG. Kita klik lagi copy visual style yang 12 ini dan yang ini. Oke, itu dia. Terbukti ya. Tadi kan kita hasilnya dapatnya 15. Ini dia hasilnya 15. Oke, itu adalah jawaban untuk ini. Oh, sorry, saya hilangkan dulu. 15-nya hilangkan. Oke, kita bisa gambar seperti ini. Print screen. Kita gambarkan. Kita kembali ke whiteboard kita. Kita bisa ini. Kita bisa hapus. Terus yang ini. Ininya taruh di sini.
Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Ini hapus lagi. Oke. Paling tambah ya. Tambah. Ini yang ditanya. Oke. Ini adalah soal dari nomor 5. Oke, sobat matematika, jika kalian gambar pakai pen biasa, nomor 6, perhatikan gambar balok berikut. Panjang diagonal ruang CE adalah, kalau cara gambar, kalian bisa gambar persegi panjang yang menghadap kalian, dan kalian bisa gambar lagi persegi panjang yang di belakangnya dengan ukuran yang sama. Kira-kira, ini kasih titik-titik. Setelah itu kalian hubungkan. Nah, ini salah satu caranya untuk menggambar secara sketsa ya, dengan penggaris ya tentunya. Nah, ini kasih nama, selalu kasih nama dari alasnya dulu. Misalnya ABCD harus melingkar ya. AB tidak boleh lompat C ke sini. ABCD, setelah itu atasnya harus ikutin. Kalau tadi pertama dari A, berikutnya harus seperti ini, dan memutarnya pun harus sama. EF, IH. Setelah itu masukkan angka-angkanya 32 cm, 24 cm, dan 9 cm. Yang ditanya adalah panjang diagonal CE. Ini dia. Dari E kita hubungkan ke C. Panjang diagonal ruang ada 4 di dalam balok dan semuanya sama. Yang ditanya adalah EC. CE. Oke. Sobat matematika, caranya bagaimana? Kita lihat EC itu ada segitiga siku-sikunya di mana? Ada di dalam balok. Jadi kita hubungkan EA dan A-nya kita hubungkan dengan AC. Lihat segitiga EAC. EAC itu adalah segitiga siku-siku. Nanti kita akan mulai kerjain seperti ini. Ya, kelihatan ya, nanti kita akan ke GeoGebra 3 dimensinya. Oke, langkah pertama adalah cari AC. Cara AC itu adalah seperti nomor 5. AC itu adalah panjang diagonal sisi yang melibatkan AB dan BC. Ya, itu adalah tegak lurus. Jadi kalau kita gambar lagi pakai pen ungu, jadi siku-sikunya adalah di sini. Oke, yang kita lihat adalah ABC. Saya udah nggak bisa arsir lagi, nanti akan kerepotan ya. Paling kalian udah harus bisa bayangin sendiri. Oke, kita mulai. Langkah pertama adalah lihat segitiga ABC. Itu adalah segitiga siku-siku. Kalau kalian bisa gambarkan secara 2 dimensi itu lebih bagus lagi. Jadi di sini CB dan di sini A. Masukkan 32 cm dan 24 cm. Angka ini udah terlalu besar, saya akan pakai teknik saya. Jadi kita mulai. AC akar dari 32 kuadrat tambah 24 kuadrat. Semuanya saya bagi 8. 6 apa 8? 8. Oke, berarti AC sama dengan akar dari 32 bagi 8, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kalian tahu 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu adalah 5. Akarnya ya 5, dan ingat dikali 8, jadi AC adalah 40 cm. Itu langkah pertama sudah selesai. Langkah keduanya, lihat segitiga EAC. EAC, dan kita gambarkan A, siku di sini, dan C. Kita tulis nilainya 40 cm, dan EA adalah 9 cm. Lalu kita mulai masukkan EC yang ditanya di sini. EC adalah akar dari 40 kuadrat tambah 9 kuadrat. Jadi EC sama dengan akar dari 1681. Hasilnya adalah EC 41 cm. Nah, saya akan buktikan ke kalian untuk gambar 3 dimensinya. Kita ingat panjangnya 32, lebarnya 24, tingginya 9. Kalian bisa tulis atau pause, tulis di kertas dulu. Saya akan ajarin kalian cara menggambar di GeoGebra 3 dimensinya. Oke, kita mulai. Kita klik tools, kita klik point, kita klik 000 akan snap. Tapi untuk B ini, kalau untuk di zoom in akan kecil sekali 32-nya. Nah, itu dia 32. Kita klik save. Kita bisa geser ke sini. Tapi lebih aman saya pakai input. Jadi B, kalian bayangkan adalah 32, tidak ke belakang berarti 0, tidak ke atas berarti 0. Itu dia. Nah, muncul ya B-nya di sana. Setelah itu C-nya kalian bayangkan lagi 32. Lebarnya tadi adalah 24,
tidak ada ketinggian. Nah itu dia C-nya. Sedangkan D-nya tidak ke kiri ke kanan, tidak tapi dia ke belakang ya, dengan lebar 24, dan satu lagi tidak ada ketinggian tadi. Nah, E-nya adalah tidak ke kiri kanan, tidak ke depan belakang, tapi ketinggiannya adalah 9 cm. Kita tutup. Oke, udah dapat 4 titik di sini. Kita bisa kita bisa besarkan seperti ini. Oke, kita ke tools, kita ke solids prism, klik A, B, C, D, A, dan naikkan A 9. Hopefully ini dia kubusnya harus apa namanya? Kita punya balok. Nah, ini kita bisa putarkan pakai apa namanya? Pakai mouse, klik kiri, dan nanti lepaskan. Coba kalian bisa coba sendiri. Kecepatannya juga bisa diatur. Kalau kalian drag-nya hanya sedikit, kira-kira cuma 3 mili, dia akan berputarnya seperti ini. Jadi ini untuk mengajarkan konsep 3 dimensi ke kalian, biar kalian bisa ngerti ya. Jadi yang ditanya itu adalah panjang diagonal CE, C di sini dan E di sini. Nah, kan gambarnya susah, nggak kelihatan kan? Kalian bisa putar lagi. Nah, itu dia. Ini dia. Jadi kalian bayangin kalau kalian ada di dalam ruangan ini, ada laser E ke C, bisa tembak. Ya, bisa mengenai kalian. Jadi yang lain lagi adalah AG, BH, CE, dan satu lagi adalah kalian cari sendiri. Ada 4 diagonal ruang. Oke. Saya hubungkan lagi AC-nya biar kalian ngerti. AC, segmen AC. Oke. Saya hubungkan ke ini. Nah, oke. Jadi kalian bisa lihat segitiga siku-siku di sana. Mau bukti, kalian tinggal ke measure, angle, klik yang ini dan klik yang ini. Nah itu dia 90 derajatnya. Derajatnya saya hilangkan ya. Klik 3 dots. Show labelnya kita uncheck. Oke, ini dia. Kalau kalian mau arsir yang ini, kita bisa ke polygon. Kita cari linear ini dia polygon. Kita bisa hubungkan apa yang kita mau. C, A, E, kembali lagi ke C. Nah ini nanti jadi warna biru, lebih indah. Kita besarkan. Oh ya, kita bisa hilangkan ininya. Show axis dan show plane-nya. Oke, ini dia gambar kita. Masih belum lengkap karena kita harus kasih satuan-satuannya ya. Satuannya kita klik ini. 3 dots. Setting. Kasih show labelnya, kasih value. Nah itu dia, 32. Satu lagi yang ini. 3 dots. Settings. Show labelnya, kasih value. Itu dia 24 cm sebagai lebarnya 3 dots. Setting. Show labelnya kita kasih nama value. Itu dia 9 ya. Yang ditanya adalah C. Oke. Apakah kita bisa pakai ABC text? Dia bisa ikut nggak ya? Coba ya, saya kasih tanda tanya. Oke. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, kita coba putar. Arrow, cancel. Cancel, arrow. Nah, oh nggak bisa. Tanda tanyanya nggak bisa ikut. So, tanda tanyanya hilangkan saja. Delete. Oke. Nah, ini kalian bisa ambil angle yang bagus. Kalau kalian udah suka angle yang mana, angle yang seperti ini mungkin. Oke, kita sudah bisa copy paste. Kita bisa dorong ke whiteboard kita. Saya hapus dulu yang ini. Oke. Kita bisa pindahin ininya. Gambar kita ke sini, kita bisa perbesar. Nah,
tinggal tambah tanda tanya di sini. Tanda tanya di sini. Oke, kita kembali ke 3 dimensi bentar dan kita buktikan bahwa ini AC yang tadi kita dapat adalah 41 cm. Show label, name, value. Oke, itu dia. 41 cm. Itu adalah jawaban dari nomor 6. Soal nomor 7, perhatikan balok berikut. Jika panjang diagonal ruang AG adalah 17 cm, luas segitiga ACG adalah ACG. Oh, maaf, yang ini belum ada. Ininya belum ada. Yang dikasih tahu adalah AG-nya 17 cm. Oke, yang ditanya ACG gampang ya ini ya sepertinya ya. Pertama kita cari AC dulu. Lihat segitiga apa, sobat matematika? Ya, segitiga ABC. Siku-sikunya di sini secara 3 dimensi. Kita harus gambar 2 dimensinya. A, B, C. Kita kasih unitnya 9 cm. Dan satu lagi 12 cm. Kita cari AC. Jangan pakai kalkulator. Akar dari 12 kuadrat tambah 3 kuadrat. Saya bagi dengan 12 tambah 9 kuadrat. Saya bagi dengan 3. Bagi kalian yang udah hafal triple Pythagoras bisa langsung jawab ya. 12, 9 itu pasangannya adalah 15. Ini adalah 5. Ingat dikali 3 kembali berarti AC adalah 15 cm. Setelah dapat AC kita taruh di sini 15 cm. Langkah kedua kita gambarkan segitiga yang dimaksud. A, C, G. Buat apa ya? Buat cari CG tentunya. Ini tanda tanya. Kita cari CG. AC-nya yang kita baru ketemu 15 cm dan di sini 17 cm. Berarti GC rumus dari Pythagorasnya adalah kurang sisi miring kuadratnya dikurangin dengan kuadrat dari sisi tegak. 17, 15. Kalau kalian hafal hasilnya adalah 8 cm. Setelah itu tinggal masukin luas segitiga ACG berarti setengah kali alas kayak tinggi. Alasnya adalah ini 15. Tingginya adalah yang barusan kita dapat di sini adalah 8. 2/8 dicoret jadi 4. 15 kali 4 60 cm persegi. Nah, untuk gambar di 3 dimensi agak nggak bisa. Kecuali kita udah tahu data ini semua. Ya, kita udah tahu data ini semua. Yang tadi di sini 8 cm kita boleh tulis. Nah, dengan kita tahu panjang 12, lebar 9 dan tinggi 8, kita bisa gambar. Misalnya untuk bikin soal ini. Kita coba yuk. Nanti kita buktikan bahwa luas segitiga ini adalah 60 cm persegi. Kita input, oh yang 000 nggak perlu, kita ketul saja. Saya klik ini point di sini, snap ke situ 12 cm. Saya bisa kecil, saya bisa zoom in, zoom out 12. Oh nggak kena, zoom in lagi 12, klik oke. Udah ketemu. Tapi yang algebra untuk C kita masukin angkanya yaitu 12 ke sisi kanan, ke belakang lebarnya 9 dan ke atas 0. Dan yang D itu adalah nggak ke kiri kanan, dengan ke belakangnya itu adalah 9, ke atasnya adalah 0. Dan yang E tidak ke kiri kanan, 0, tidak ke belakang depan, 0, tapi ke atasnya itu adalah 8. Oke, kita udah dapat 5 titik. Coba saya save. Oh, titik D-nya kok nggak ada ya? 090. Saya salah, D-nya 0,9 salah. Saya hapus atau delete setting. Setting bisa nggak ya ini ya? Definitionnya bisa ya? Dibalik lagi. 090. Coba. Dapatkan. Itu dia. Oke, kita ke tools, kita klik solids prism A, B, C, D. Kembali ke A, naikkan dengan ketinggian 8 cm. Setelah itu kita ambil, langsung ambil ini aja ya, polygon ya. Ini dia, lines and polygon. Kita ACG, kita hubungkan A, C, G, kembali ke A. Oke, kita bisa gambar. Kita bisa hilangkan dulu show axis-nya, show plane-nya. Nah ini dia, ini yang ditanya, yang di dalam ya.
Oke. Nah, untuk kasih, nanti coba lihat dulu deh. Saya buktiin dulu deh, bisa kita coba measure. Measure area. Oke, select polygon circle conic. Oke, kita select polygonnya. Nggak bisa. BCGF 72. Gimana caranya? Wah, dia nggak bisa baca yang mana yang ditentukan ACG. Berarti ada cara lain nggak ya? Net select polyhead. Oke, netnya nggak bisa. Ini ada netnya, tidak membantu. Loh, dia nggak bisa baca ACG-nya. Coba kita sekali lagi. Measure area, select polygon circle conic. Iya. Sorry. Oke, sobat matematika, jadi nggak bisa ya. Kecuali kalau kalian menemukan jalan lain untuk membuktikan bahwa ACG adalah 60 cm persegi, kalian boleh tulis komentar di bawah ini. Sebelumnya kita kasih dulu ya, AC adalah 12 cm. Value itu dia 12, dan BC nya adalah 9 cm. Satunya lagi adalah panjang diagonal. Oke, itu dia. Ruangnya adalah 17 cm. Value tunjukkan. Agak susah dibaca. Oke, itu dia 17. Nah, kita bisa print screen. Kita bisa pindahkan ke whiteboard kita. Oke, kita bisa hapus dulu. Kita geserkan ini, kita bisa perbesar. Oke, jadi ini untuk membantu kalian untuk yang mau bikin soal karena guru suruh tapi dengan cara digital. Soal nomor 8, perhatikan balok berikut. Luas bidang diagonal BDHF adalah BDHF. Ini adalah disebut luas bidang diagonal kalau nggak salah ya. Nah, ini panjangnya 16, lebarnya 12, dan 9 adalah tingginya. Kita udah punya BF, tingginya dari persegi panjang ini adalah 9. Yang kita perlu cari adalah DB. Kita harus carikan segitiga siku-sikunya, yaitu di sini. Jadi perhatikan saja segitiga DAB. Kita gambarkan secara 2 dimensinya bidang datar yang menghadap ke kita. Oke, di sini 16 cm dan AD-nya adalah 12 cm. Kita cari DB. DB adalah 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Semuanya nanti dibagi 4. Jadi DB sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kalian tahu bahwa ini hasilnya adalah 5. Dan jangan lupa dikali 4 kembali, berarti DB adalah 20 cm. Oke, ini 20 cm. Ya. Nah, sekarang lihat persegi panjang yang ditanya, BDHF. Kalian bisa gambar DBFH. Kasih unitnya. DB adalah 20 cm yang tadi kita udah dapatkan ya. Sedangkan BF adalah sama panjangnya dengan GC, yaitu tinggi balok 9 cm. Luas persegi panjang berarti tinggal panjang kali lebar. 20 kali 9 hasilnya adalah 180 cm persegi. Nah, itu gambarnya. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu buat kalian. Kalau kalian putar seperti ini, ada satu fitur yang menarik. Fitur yang menarik itu adalah kalau kalian cari net tadi udah ya, itu next time. Kelas 9 nanti kita akan belajar tentang luas permukaan 3 dimensi. Di sini adalah edit, di sini view in front of. Jadi kita bisa view dari depan. Dia akan bentuknya seperti ini. Kalau kita geser lagi
view lagi dari atas misalnya. Dari samping. Oke, dari atas. Bagaimana ya? Oke, itu dia. Dari atas. Jadi akan dilihat dari atas. Kalau saya putar seperti ini, kalau saya mau lihat bidang yang kita nanya yaitu BDHF, saya coba cari view-nya dari mana. View, apakah dia bisa langsung tegak lurus dengan bidang yang kita mau cari? Sepertinya bisa. Ini dia. Mungkin kita coba lihat. Kita coba yang ini coba. Oh bukan, ini dilihatnya dari depan. Berarti kita coba lagi ya. View in front of. Agak susah ya. Tapi itu salah satu fiturnya, kalian bisa coba. Maksud saya adalah sehingga kalian bisa melihat ini. Apa yang kita tanya itu adalah ini, persegi panjang. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa yang kita ditanya itu BDHF itu bukan jajaran genjang, tapi adalah persegi panjang. Kita coba sekali lagi. Oke, saya gagal. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah ya, dan tulis komentar di bawah ini bagaimana pendapat kalian. Soal nomor 9, perhatikan balok berikut. Volume balok tersebut adalah, volume balok kita tahu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kita udah tahu 48, lebarnya 25, tingginya kita nggak tahu. Tapi kita tahu panjang diagonal sisinya 60. Nah, kita cari segitiga siku-siku yang melibatkan 60 ini, yaitu segitiga siku-siku A, B. Kalian bisa gambar dua dimensinya. A, siku-siku di A, dan B. Lalu kasih unitnya, 48 cm dan 60 cm. Kita cari dulu panjang EA. Ini adalah panjang tegaknya, berarti 60 kuadrat dikurangin 48 kuadrat, sama-sama bisa bagi 6. EA sama dengan akar dari 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Triple Pythagorasnya 10, 8, satu lagi berarti 6. Nah, dikali 6, hasilnya adalah 36 cm. Itu tingginya. Jadi tinggal masukin volume tingginya di sini, kita tulis 36 cm. Volumenya sudah gampang ya, panjang kali lebar kali tinggi. P 48 kali lebar 25 kali tinggi adalah 36. Berarti satuannya jawabannya adalah 43.200 dan unitnya harus ditulis cm kubik. Oke, nah coba kita ke GeoGebra yang ini. Apakah kita bisa cari measure volumenya? Kita klik ya volume. Oke, dapat ya 43.200 cm kubik. Soal nomor 10, perhatikan balok berikut. Jika panjang diagonal ruang CE ini 25 cm, luas permukaan balok tersebut adalah. Bagi teman-teman yang belum tahu rumus luas permukaan balok, kalian boleh cari video di YouTube dulu. Oke, kita mulai ya. Yang perlu kita ketahui adalah ininya. Itu terlebih dahulu yang harus kita cari, panjang dari balok ini. Tapi nggak bisa langsung. Yang kita tahu di sini 15 cm, kita bisa convert ke sini dan kita bisa cari segitiga EAC. Segitiga EAC kita gambar. EAC, segitiganya siku-siku di A 15 cm dan di sini 25 cm. Jadi kita cari AC sama dengan 25 kuadrat kurang 15 kuadrat. Bagi kita yang udah tahu triple Pythagoras, langsung jawab saja ya supaya cepat ya. Jadi 20 cm. Nanti kalian bisa cek sendiri dengan hitungan tangan kalian. Di sini kita tulis 20 cm atau kita tulis di sini 20 cm. Masih ada langkah kedua. Langkah keduanya adalah cari segitiga ABC. Kita gambar ABC-nya. Di sini C, di sini B, di sini A, siku-siku di B. AB itu yang kita mau tanya ya. Sedangkan BC-nya kita tahu 12 cm dan AC barusan kita dapat 20 cm. AC itu adalah panjang diagonal sisi. Oke, kita mulai AB. 20 kuadrat kurang 12 kuadrat, hasilnya adalah 16 ya. 16 cm. Oke. Nah, luas permukaan balok berarti adalah 2 kali PL tambah PT tambah LT. Nanti kita coba ketiga dimensinya, kita lihat. 2P-nya adalah, panjangnya adalah, kita udah dapat 20, P-nya 16, sorry. Saya taruh deh, 16 cm.
So 16 kali lebar 12 tambah panjangnya 16 kali tinggi 15 tambah lebarnya 12 kali 15. Oke, ini kalian boleh hitung satu-satu, hitung ini dulu, perkalian dulu, setelah itu ditambah, setelah itu dikali 2 kembali. Jadi dapatnya adalah 1224 cm persegi. Oke, kita coba lihat hasil gambarnya dari 3 dimensinya ini. Kita ke net ya. Bisa nggak ya cari ini cara keseluruhan? Kayaknya nggak bisa deh untuk mau measure ininya. Nah ini dia, measure volume dia bisa sekali klik langsung dapat, tapi kalau area nggak bisa, dia satu-satu. Nih satu-satu, jadi ada 6, nanti jumlahin sendiri semuanya. Oh kok banyak sekali. Oh, apapun yang kita klik dia keluar. Oke, jadi mungkin bisa dengan ini. Kita gambar netnya. Sorry. Oke, kita cari net ya. Ada di atas net. Oke, basic tools net, kita klik. Nah itu dia netnya. Oke, ada 6 ya. Nah, panjang luas permukaan balok itu adalah terdiri dari 2 kali luas yang ini ditambah dari 2 kali luas yang ini ditambah 2 kali luas yang ini, makanya keluarlah rumus yang tadi. Nah sekarang kita measure, kita klik satu-satu area, kita klik yang ini 240, kita klik yang ini 240, kita klik yang ini nggak kelihatan, kita klik ini 180, berarti 180 sama 180, kita klik ini 192, dan yang ini harusnya 240. Dia nggak bisa baca yang bawahnya, karena ketika klik ini kita berhadapan dengan yang depannya. Jadi satu-satunya cara kita harus lihat bawahnya, kita klik area, kita klik, harusnya ini 192. Oke, itu dia. Jadi kalau kalian tambahkan semuanya, save ya, kita bisa geser ya. Kalian tambahkan 192 kali 2 tambah 240 kali 2 tambah 180 kali 2, hasilnya adalah 1224 cm persegi. Soal nomor 11, Rudi bersepeda dari rumahnya ke rumah Dimas. Rudi mengambil lintasan ke arah utara sejauh 100 meter. Berarti Rudi ya, kita gambar rumahnya Rudi di sini misalnya. Ini Rudi, dia ke utara, anggap ke atas, itu adalah 100 meter. Lalu ke arah barat sejauh 160 meter. Barat itu sebelah kiri ya. 160 meter. Selanjutnya ke arah selatan sejauh 220 meter. Sini 220 meter. Jarak antara rumah Rudi dan Dimas adalah, ini rumah Dimas. Berarti jaraknya ini berapa? Oke, kita lihat ada trapesium di sini. Kita tinggal bagi saja ini, dan kita ketemu segitiga siku-sikunya. Kita gambar segitiga siku-sikunya ke sini. Ini rumah Rudi, ini rumah Dimas, ini yang ditanya. Kita bisa kasih variabel apa aja terserah, huruf apa aja terserah. Nah, kita masukin unitnya. OR itu adalah 160 meter. Sedangkan OD itu adalah dari 220 dikurangin 100. Ini OD ya, yang ini. Berarti 220 kurangin 100, hasilnya adalah 120 meter. Nah, yang ditanya adalah DR atau jarak kedua rumah mereka. Siku-sikunya di sini tinggal 160 kuadrat tambah 120 kuadrat. Oke, pakai trik aja ya. Dibagi dengan 40 bisa ya. Dibagi 40 berarti DR adalah ini 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kita tahu hasilnya adalah 5. Dan ingat, dikali 40 kembali, cari jarak kedua rumah mereka adalah 200 meter. Soal nomor 12, 2 tiang besi berdiri berdampingan. Kedua tiang tersebut berjarak 6 meter. Ini saya gambar di sini. Ini 6 meter. Tiang pertama mempunyai tinggi 8 meter, misalnya begini. Hanya misalnya ya. Di sini 8 meter, dan tiang kedua mempunyai tinggi 16 meter, misalnya ini 16 meter. Kedua ujung tiang akan dihubungkan dengan sutas kawat panjang kawat penghubung tersebut. Berarti ini sama persis ya seperti soal sebelumnya. Saya salah ambil soal, harusnya tidak boleh ambil soal yang sama seperti ini. Ini yang ditanya. Oke, kita keluarin segitiganya, siku-siku di sini. Yang di sini adalah 16 kurang 8, hasilnya adalah 8 meter.
ini 6 meter, yang ditanya adalah ini X saja ya. Berarti tinggal X 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Kalau kalian lihat dari sini, yang terpenting itu bukan di aljabarnya, tapi yang terpenting itu adalah di sininya. Bagaimana caranya dari soal kalian bisa gambar sketsanya. Nomor 13, Benny berenang menyeberangi sungai dengan lebar 45 meter. Anggaplah ini sungainya 45 meter. Ia terbawa arus dengan kecepatan rata-rata 24 meter per menit. Di sini ada arus 24 meter per menit. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi sungai selama 1 menit, tentukan jarak yang ditempuh Benny. Jadi kalau kita lihat di sini, kita gambar. Ini adalah 45 meter lebar sungainya. Dan di sini kita gambar 24 meter dalam waktu 1 menit. 24 meter. Ini dalam 1 menit ya. Berarti si Benny ketika dia berenang, walaupun dia berenang mau maju ke sana, tapi dia akan tergeser oleh arus. Inilah namanya vektor. Dia akan berenang sepanjang garis ini, walaupun dia menghadapnya ke sini karena dia didorong oleh arus. Jadi ini yang ditanya. Jadi kita cari X dulu. Ini siku di sini. X-nya itu adalah 45 kuadrat tambah 24 kuadrat. Itu berarti dibagi dengan 8, 9 nggak bisa. Bagi dengan 3, berarti X sama dengan 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Itu triple Pythagorasnya adalah 17. Ingat dikali 3 lagi, X-nya adalah 51 meter. Nah, karena ini 24 meter per menit, ya, ini 24 meter per menit, 51 itu juga pastinya 51 meter per menit. Oh, nggak ditanya ya. Oh ya, oke. Selama 1 menit tentukan jarak yang ditempuh Benny. Oke. Ini jarak. Oke. Jaraknya 51 meter. Oke. Karena ini 24 meter per menit, ini juga X-nya 51 meter per menit, berarti jarak yang ditempuh adalah dalam 1 menit adalah 51 meter. Andi dan Budi berdiri saling membelakangi. Andi berjalan 13 langkah ke depan, lalu 8 langkah ke kanan. Pada yang sama, Budi berjalan 11 langkah ke depan, 10 langkah ke kanan. Oke, kita gambar secara 3 dimensi atau 2 dimensi ini? 3 dimensi atau 2 dimensi? Oke, Andi dan Budi. Oke, Andi saya anggap datang ke depan ya. Saya anggap kita pakai 3 dimensi. Ini titik awal startnya, mereka berdiri saling membelakangi. Andi berjalan 13 meter ke depan, berarti ke sini. Ini 13 meter. Si Andi udah di sini. Dan dia bergerak 8 langkah ke kanan. Secara kita, kanannya si Andi itu adalah ini. Ini. Oke, si Andi tetap menghadap ke sini. Berarti di sini 8 meter. Ini siku. Sedangkan si satu lagi si siapa? Pada yang sama, Budi berjalan 11 langkah ke depan. Bagi Budi, depan itu adalah ini. Dia berjalan di sini 11 langkah. 11. Oh, bukan meter ya, 11 langkah. Sorry, ini saya hapus saja. 11, dia udah berdiri ke sini, dia menghadap ke sini, lalu 10 langkah ke kanan. Kanannya dia adalah di sini. Ini siku. 10 langkah ke kanan. Nah, menghadap ke sini. Oke. Saat keduanya berhenti bersamaan, berapakah jarak antara Andi dan Budi sekarang? Berarti yang ditanya adalah ini. Saya nggak tahu apakah mereka melewati titik sudut ini atau enggak. Tapi yang pasti kita nggak usah peduliin. Kita gambar segitiga siku-sikunya. Kalau kita lihat segitiga siku-sikunya yang mana, kalian boleh pause sebentar ya, dan kalian coba jawab ya. Segitiga siku-siku yang diambil itu segitiga siku-siku yang mana? Oke. Saya langsung jawab, segitiga siku-siku yang diambil adalah yang ini. Kita terusin. Ini siku. Ini kalau gambar 2 dimensinya dilihat dari atas, dia gambarnya seperti ini. Yang ini adalah 8 ditambah 10, berarti 18 langkah. Siku di sini. Sedangkan yang ini adalah 13 ditambah 11, berarti itu adalah 24 langkah. Yang ditanya X. Kita pakai rumus Pythagoras tentunya. X sama dengan 18 kuadrat tambah 24 kuadrat
semuanya dibagi 6. X sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Itu hasilnya X-nya sama dengan 5. Dan ingat dikali 6 kembali berarti hasilnya adalah 30 langkah. Itu adalah jarak antara keduanya. Nomor 15, seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Berarti saya anggap ini mercusuarnya, ini lautnya. Ia melihat perahu A dan perahu B yang berada di laut. Jarak pengamat dengan perahu A dan perahu B berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Berarti A lebih jauh ya. Saya anggap ini A 20 meter. Ini ada perahu A. Ini ada perahu B 13 meter di sekitar sini. Dari sini adalah 13 meter dan dari sini adalah 20 meter. Tingginya 12 meter mercusuarnya 12 meter. Posisi perahu A, perahu B, dan kaki mercusuar terletak segaris. Berapa jarak antara perahu A dan perahu B? Oh, ada yang aneh. Oh, sorry. Yang ditanya ini, tapi ternyata 13 meter itu adalah ini. Dan 20 meter itu adalah ini. Nah, kalian udah bisa lihat segitiga siku-sikunya. Berarti yang harus dicari adalah pertama ini dulu yang dicari. Itu langkah pertama. Langkah kedua yang dicari ini. Setelah itu nanti tinggal dikurangi. Oke, ini kalian bisa bikin sendiri. Saya nggak kasih tahu jawabannya. Kalian tulis kolom komentar di bawah ini berapa hasil yang kalian dapat. Oke, minggu depan kita akan belajar perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nanti setelah ini kita akan belajar bab lain lagi. Sepertinya di kelas 7, kelas 8 ini semester 2 akan banyak sekali berhubungan dengan geometri, yaitu bangun luas, bangun ruang, dan juga sudut. Oke, terima kasih sudah bersama Edi Winoto dengan channel Soal Matematika di YouTube. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Terima kasih.